Oke teman-teman, kita lakukan perbaikan. Nah, ini monitor sebelumnya ada 3 penyakitnya ya, kerusakannya ya. Pertama, tadi udah kita lihat dari awal ya. Pertama kali dia lama nimbulnya ya, kabur, lambat nimbulnya tulisannya. Sudah kita tes tadi, uji pakai mancis ya untuk melihat kapasitornya, ILQ-nya. Kedua, setelah itu nggak membaca data, nggak sinkron ke ini ke komputernya ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini pertama kali kita pakai teknik trik, kita pasang dioda nih. Dioda Zener. Dekat coba. Ini nampak kan? Dioda Zener. Oke, dari titik ini langsung kita jumper di sini ya. Nah, untuk pembacaan datanya ya. Nah, dan kita lakukan yang lainnya ya, perbaikannya ya untuk pembacaan datanya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lakukan nih teknik ini kedua. Untuk yang tadi pertama ini untuk kaburnya ya. Nah, penyakit yang kedua, kita pasang jumper nih, elko-nya. Tengok, kita tambah elko dengan kondisi keterbatasan ya, darurat ya. Ini kita jumper nih elko nih ya. Ini tidak ada tadinya di sini, tambahin ini. Oke, ini untuk komunikasi datanya. Ketiga, ini semua di sini dioda ya, untuk data. Ini kita buang. Nih, ini dioda. Ini nampak kan lambangnya ZD. Jadi dia dioda Zener ya. Ini kita buang. Tidak kita gunakan karena bisa feedback. Walaupun fungsinya tadinya dia pengarah di sini ya. Pengarah data dan pengarah pegangan. Ya, berfungsi juga untuk sebagai fuse ya, tapi kita sudah pasang di sini penggantinya. Nah, untuk kaburnya ini solusinya ya. Kita langkain, ingat titiknya ya. Nih pinnya, coba diperbesar ya. Nih 1 2 3 4, keempat ya, pin keempat berarti 1 2 3 4. Nah, pinnya ya. Jangan lupa ya. Ini ada yang kurang masak ini solderannya ya, maklum darurat ya, kita nggak bawa alat tool spesial tool kita. Biasanya kita memasang IC harus dengan yang solder atau solder iron yang 30 watt ke bawah karena dapat merusak IC ya. Kalau yang tidak, apalagi yang komponen sistem SMD. Nah, ini kita memakai IC solderan yang di atas 30 watt ini loh. Nah, panasnya berarti lebih besar, bisa membahayakan kalau tidak hati-hati. Ini bisa kita ini karena kita darurat, jadi peralatan dengan seadanya, dan kita sangat membutuhkan monitor. Kenapa? Untuk melanjutkan perbaikan ekskavatornya sendiri. Jadi kita nggak bisa kelihatan semuanya apa problemnya ya. Oke, nah langsung kita tes nih yang kita siapkan dari awal tadi, kabel tes yang kita rakit sendiri, semua sama komputer langsung, simple, sederhana, dan untuk darurat, bahkan bisa untuk ngetes perbaikan komputer dan perbaikan monitor. Oke, kita dicoba hasil perbaikan kita. Oke, bisa dilihat normal, sempurna, bersih, bersihnya. Oke, nah, coba kita pasang ke casingnya ya teman-teman, untuk melihat programnya bekerja dan datanya. Nah, jangan lupa tingkat kerusakan monitor ini ada berbagai jenis. Pertama, kabur, lama nimbul. Kedua, dia hidup nampil tapi dia tidak baca data, tidak bisa program. Ketiga, kegagalan sistem atau ada errornya 1313 atau I313 ya di dalam komputer Kobelco ya. Tuh. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu mati total, padam, kebakar IC atau temperatur berlebihan. Nah, jadi ada yang nampil normal sepertinya, seperti orang awam mengetesnya nampil normal, dipasang ke unit ekskavator Kobelco pun seperti normal. Dia keluar I313 ya, kegagalan komunikasi. Nah, tapi apapun yang ditekan di dalam itu, perubahan-perubahan, contohnya kita berubah mode kerja dari S ke H atau H ke S, ketika kita selesai, ketika sebelum mau dimatikan unitnya, ekskavatornya, kita rubah posisinya H atau S nya, itu paling sederhana, atau jamnya, dia tidak ada perubahan. Begitu dipasang sama seperti hal yang hari-hari sebelumnya, walaupun ketika mau dimatikan mode kerjanya kita rubah, misal ke S atau ke H kan, jadi dia tetap aja di awal gitu loh. Tuh. Nah, terus mode kerja seperti auto idle-nya ya, lambang jam itu. Nah, dia seperti pertama aja. Nah, itu kegagalan sistem juga itu di monitor. Ada keluar 1313 atau I313 ya. Nah, ini ya, kita coba ya. Kita
SOS, pasang sedikit aja dulu bautnya. Nah, sekalian kalibrasi jarumnya. Tadi di awal sudah kita lakukan ya, kalibrasi jarumnya. Keluar semua. Nah, oke, tombol buzzer. Nah, ini jamnya semua. Nah, itu tinggal kontras ya. Semua tombol berfungsi ya. Oke, semua tombol berfungsi. Wiper, tombol wiper berfungsi, sistem kerja wiper berfungsi juga. Ini kelihatan toh? Coba jelas tolong. Nah, kan? Kelihatan wiper kacanya ya. Nah, wah, itu ada semut tuh satu ya. Nah, wiper bekerja. Sini kelihatan sistemnya. Nah, oke, ini ya. Semua sistem udah normal. Nah, ini posisi kena ada error ya, karena di sini komputernya tidak lengkap ya soketnya ya, soket sensor semua apapun ya. Nah, jadi hanya untuk darurat ya. Nah, oke. Makanya dia ada errornya ya. Nah, kontras ya sistemnya ya. Nah, saklar terang ya, atas otomatis, lampu sering. Oke, kelihatan terang ya. Tengok, terlalu tinggi ya, 9999, makanya berbayang. Mungkin sebelumnya digunakan segitu. Kenapa sebelumnya kabur, dikira hanya kontras doang, padahal memang problem ya. Ini ya. Oke. Di 8 bisa ya, untuk di 9. Oke.